Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadur Rofi dengan NBI 1462100171 dan teman saya. Ya, nama saya Ade Kola Prasetya dengan NBI 146210067. Kemudian Saya 14621000230 atas nama Muhammad Rohman di Udin Muha. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester pengolahan citra digital kelas R. Jadi untuk tugas EAS pengolahan citra digital ini, yaitu yang pertama adalah melakukan demo program, yaitu pada codingan yang pertama yaitu tahap praproses. Di sini dalam tahap praproses terdapat beberapa implementasi fungsi peningkatan mutu citra pada domain spesial, pengolahan pixel dan lain sebagainya di sini. Langsung saja menuju ke codingannya. Jadi di sini untuk codingan di tahap praproses yaitu berbentuk disajikan dalam bentuk GUI. Berikut ini untuk codingannya, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi open file callback. Nah, di sini digunakan untuk membuka file yang nantinya akan kita run. Nah, yang pertama yaitu di sini filenya berbentuk JPG, PNG, TIFF, dan lain sebagainya, ya, dalam bentuk gambar ya, lebih tepatnya. Kemudian set taku figur 1, current access, akses 1. Jadi ini nantinya akan ditampilkan pada akses 1. Dan yang selanjutnya yaitu RGB to gray. Jadi ini mengubah warna dari citra asli ke warna grayscale. Di sini keringannya yaitu high sama dengan RGB to gray, kemudian set to high. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dilasi. Di sini nantinya akan memunculkan hasil pengolahan citra dilasi, berikut codingannya. Kemudian yang selanjutnya ada erosi, fungsi erosi. Jadi di sini fungsi erosinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu noise. Di sini untuk codingan fungsi noise-nya, kemudian Laplacian callback. Seperti ini untuk Laplacian callback-nya. Kemudian yang selanjutnya ada box filter. Ini untuk menampilkan citra box filter. Dan untuk yang selanjutnya ada median filter, histogram, dan juga image negatif. Dan yang terakhir yaitu transform log. Nah, ini tombol reset untuk mereset citranya menjadi citra yang originalnya. Baik, langsung saja kita akan gambaran. Baik, di sini sudah muncul untuk tampilan GUI-nya dari tahap praproses yang pertama. Yaitu yang pertama di sini ada citra input, kemudian di sebelah kanan ada citra output.
Kemudian ini buttonnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Di pengolahan pixel, pengolahan histogram, max smoothing, mass sharpening, restoration, dan juga image morphological. Jadi langsung saja kita inputkan citra yang pertama. Baik, ini merupakan citra originalnya. Nah, kita akan coba untuk menekan tombol RGB to gray. Nah, baik, di sini hasilnya sudah muncul untuk tampilan grayscale yang pertama. Kemudian kita akan coba klik untuk fungsi image negatif. Baik, seperti ini untuk tampilan dari image negatif. Kemudian kita akan coba untuk transformasi log. Jadi seperti ini gambarnya menjadi lebih pudar daripada gambar yang pertama tadi. Kemudian yang selanjutnya kita akan menampilkan histogram dari citra yang sudah diinputkan. Baik, ini merupakan tampilan dari histogram. Kemudian kita akan coba untuk box filter. Jadi box filter ini merupakan filter yang menghasilkan gambarnya menjadi blur. Kemudian median filter. Nah, di sini tampilan dari median filter menjadi bintik-bintik seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan hasil dari Laplacian atau garis tepi di sini. Nah, seperti ini tampilan dari filter Laplacian. Dan noise. Jadi ini tampilan untuk noise. Gambarnya menjadi lebih kasar. Dan kita akan coba klik untuk dilasi di sini. Nah, seperti ini gambar output dari dilasi. Kemudian yang terakhir di sini kita akan coba untuk erosi di output dari fungsi erosi seperti ini. Jadi kita akan coba untuk reset. Nah, maka outputnya menjadi gambar seperti original. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Roman. Dipersilakan. Mohon maaf Pak, Mas, yang Mas Ade dulu. Iya, Oh ya, buat saya Mas. Ya, Mas Ade dipersilakan. oke, izin share screen ya Mas. Iya Mas, langsung Mas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tahap segmentasi. Yang pertama adalah implementasi fungsi segmentasi, yakni meliputi deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Kemudian akan disajikan dalam GUI dan akan dijaga. Untuk codingannya ini adalah codingan dari tampilan duitnya. Kemudian kita akan bergeser ke codingan fungsinya.
yang pertama terdapat fungsi file dan pemakai file yang akan filenya berformat JPG, BMP, PNG, atau TIFF. Dan sudah kemudian ada function reset. Function reset ini untuk mereset olah citra yang sudah diinputkan tadi. Seperti ini berkondisi. Kemudian ada fungsi B2B. Fungsi ini digunakan jika gambar input yang dimasukkan adalah berbentuk atau berwarna. Itu ya ada fungsi negasi untuk proses negasi tapi dengan postingannya atau proses ya fungsi thresholding. Kemudian ada fungsi tampilan buinya terdapat citra input dan citra output. Kemudian ada opsi pilihan untuk mengolah citra. Kita lanjut saja ke open file. Kita akan memilih salah satu input dan formatnya kita pakai PNG. Untuk citra input yang pertama ini kan berwarna biru. Kita akan coba olah menggunakan RGB B2B agar berwarna proses menjadi warna green. Muncul di citra output sesuai dengan fungsi yang fungsi tadi terproses secara benar. Kemudian kita coba dengan deteksi tepi, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan coba thresholding. Ya, untuk thresholding hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba clustering. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, kita akan coba tombol resetnya apakah berfungsi. Ya, kembali seperti citra input yang awal tadi. Baik, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Rohman. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, jadi ini untuk soal yang C. Jadi untuk soal yang C ini tahap pengenalan objek, kemudian implementasikan fungsi klasifikasi citra dengan tradisional machine learning seperti KNN, perceptron, atau neural network maupun SVM. Dan kedua, deep learning menggunakan Scratch atau pre-trained. Nah, dan sajikan dalam GUI dan demokan. Nah, di sini kami hanya bisa mengerjakan hingga tradisional machine learning dan tanpa menggunakan GUI. Untuk pertama-tama kita atur untuk get image path-nya menggunakan function berdasarkan train dengan ini parameternya train underscore image underscore path, kemudian test underscore image path dan sebagainya.
Untuk yang pentingnya di bagian ini dengan format apa? Di sini kami menggunakan datasetnya dengan format .png untuk data trend dan juga sama formatnya untuk data testnya juga .png. Kemudian kita masuk ke perseptron klasifikasinya. Jadi pertama-tama kita menutup dan mengclear atau membersihkan semuanya seperti jendela-jendela yang masih terbuka. Kemudian data pad-nya, yaitu mengatur data pad atau dataset itu diletakkan. Dataset itu diletakkan di sini kita meletakkannya di bagian tes dan juga bagian trend. Di sini ada dua folder yaitu normal dan tuberkulosis. Nah, ini daftar kategori yaitu kategoris, normal, dan tuberkulosis. Kemudian jumlah data per kategori. Jadi di sini jumlah data per kategorinya adalah 3. Tuh. Kemudian mendapatkan pad dari setiap gambar training. Jadi mendapatkan alamatnya untuk setiap gambar training. Dan kemudian mengkonversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. Menggunakan kategorical train underscore labels, kemudian GRP to IDX C1, kemudian new train labels sama dengan D2 BI N1, ini untuk yang C1 dan N1, dan ini untuk C2 yaitu kategorical test underscore labels, dan juga N2 GRP to IDX C2 new test labels DE to BI N2. Jadi yang C1 N1 ini digunakan untuk data trend, dan kemudian yang C2 dan N2 ini digunakan untuk data testnya. Kemudian di sini back of visual word, ekstraksi fitur, dan pembentukan vocabulary. Ini vocab underscore size-nya yaitu 10, vocab sama dengan construct underscore vocabulary, train underscore image underscore page, dan vocab size. Kemudian yang ketiga menggunakan vector quantization, mendapatkan BUVW dari data training yaitu train underscore image underscore fits text of visual word, dan mendapatkan BUVW dari data test. Jadi mengambil data training dan data testnya. Dan menggunakan klasifikasi dengan menggunakan perceptron atau neural network, yaitu dengan cara net sama dengan perceptron, net.train param.epoch sama dengan 500, net.bias connect 1 sama dengan minus 0,8, atau defaultnya itu thresholdnya yaitu 1, ini kini menggunakan minus 0,8, kemudian net.train param.mu sama dengan 0,01, kemudian net sama dengan train, net train underscore image underscore fetch new train labels, memprediksi tabel dari testing, yaitu label underscore net label sama dengan net test underscore image fetch, dan DBI to DE label, dan label underscore test. Ini kategorikannya yaitu normal atau tuberkulosis. Kemudian menghitung akurasi dari hasil klasifikasinya. Nah, ini untuk testingnya. Sebelum kita masuk ke testing, kita menjalankan perseptronnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasil dari perseptron klasifikasi atau klasifikasi menggunakan perseptron. Untuk network diagramnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Kemudian untuk performance, ini seperti ini, dan untuk training state tidak muncul. Untuk confusion, nah seperti ini. Nah, ya sudah, kita masuk ke testing. Nah, untuk testing ini mengetes atau mencoba data tesnya berdasarkan klasifikasi tadi dari perseptron klasifikasi dengan membaca citranya terlebih dahulu, image underscore pad, ini untuk alamatnya atau padnya. Kita mencoba di data test normal, di folder normal atau kategori normal, kemudian filenya normal 1.png, kemudian pad 1 image underscore pad,
dan seterusnya. Ini untuk kategorinya, untuk labelnya, dan untuk displaynya. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini dikarenakan ini normal dan hasil menunjukkan bahwa labelnya dia juga bernilai normal. Kemudian kita coba jika menggunakan normal yang kedua, yaitu database kedua. Kita jalankan, ini juga normal. Kemudian jika kita menjalankan normal ketiga, ini juga normal. Kemudian kita coba jika menggunakan tuberkulosis. Oh, ini juga normal. Jadi sebentar kita coba lagi. Nah, di sini untuk yang tuberkulosis 1 tadi hasilnya normal, sedangkan tuberkulosis kedua hasilnya tuberkulosis. Jadi masih ada data yang tidak konsisten atau tidak benar. Dan kita coba jika 3. Nah, ini juga tuberkulosis. Jadi untuk percobaan yang pertama yang salah. Jadi seperti itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mas Adurovic, silakan. Baik, mungkin seperti itu presentasi tugas evaluasi akhir semester pengolahan citra digital dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.